Kak Desma, Kak Siti, dan Kak Marcel. Juga adik-adik di rumah, selamat pagi. Nah, adik-adik, hari ini sudah siap kan? Kita akan beribadah online dan kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Jangan lupa pakai baju yang rapi, duduk yang baik. Dan siapkan Alkitab kalian, alat tulis, dan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Nah, adik-adik, untuk memulai hari kita yang penuh sukacita ini, kita pujikan satu lagu ya Kak. Kakak sudah siap kan mengiringi kita? Kita mau pujikan bersama-sama sambil berdiri. Kita mau puji lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik mengikuti Kak Sherly berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata kalian. Ikutin Kak Sherly berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu, perlindunganmu, hingga hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu dengan sehat dan baik. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan namamu, mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami dapat mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga selesainya. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih berdiri kan? Masih semangat kan? Kak Sherly, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Bermacam-macam anak di seluruh dunia, Kak. Maksudnya gimana tuh Kak? Kita kan anak-anak tuh ada ya Kak ya, yang biasanya dari Ethiopia kulitnya warnanya hitam. Kalau orang Indonesia ini kan kebanyakan yang sawo matang. Tapi ada juga yang rambutnya keriting, kulitnya putih, ada juga. Tapi ada yang makan nasi juga, ada yang makan roti. Iya, Jadi nggak boleh pilih-pilih teman ya Kak ya. Semua harus saling sayang dan mengasihi seperti Tuhan Yesus. Betul banget. Ayo kita sama-sama nyanyikan bermacam-macam anak. Ada yang makanan, nama
izinkan kita mempujikan satu lagu lagi nih yang berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati, urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dosa kami, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa kan? Ayo coba sampaikan ke saudaranya di sebelah itu. Kalau ada mama, ada kakak, ada adik, sampaikan luar biasa sambil tos ya. Luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ina ditemenin sama si Wek-Wek ini. Dia juga mau dengerin firman Tuhan. Dia mau duduk manis, mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Seperti adik-adik di rumah. Duduk manis dulu ya. Kita dengerin firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah beritakanlah kebaikannya kepada semua orang. Kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya karena kita akan membuka dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi ya, kita buka dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang
oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar apa itu ya? Oh, kasihan ya. Itu ada teman-temannya nggak diajak main. Oh, ada nggak yang kayak gini? Yang suka milih-milih teman. Bagus nggak sikap seperti ini? Ayo, benar nggak kita pilih-pilih teman? Boleh nggak kayak gitu? Ya, tidak benar ya. Kenapa? Karena memilih-milih teman bukan hal yang disukai Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada gambar satu lagi. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini gambarnya apa ini? Ya, semuanya bermain bersama-sama ya. Gak ada yang pilih-pilih teman di situ. Setuju kan adik-adik dengan perbuatan anak-anak ini? Kenapa coba? Iya benar, karena mereka telah memberikan pertolongan pada teman yang lain. Meskipun berbeda-beda ya, mereka gak pilih-pilih teman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, boleh gak kita pilih-pilih teman? Boleh gak kita pilih-pilih orang yang mau kita tolong? Enggak ya. Yuk kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan diajak belajar oleh Rasul Paulus. Nah, ini gambarnya Rasul Paulus. Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang bukan Yahudi. Waduh Kak, tapi permasalahannya pada waktu itu orang-orang Yahudi merasa bahwa berita tentang Injil Kristus itu hanya untuk orang Yahudi saja. Orang lain gak boleh. Padahal bagi Tuhan Yesus itu karya keselamatan bukan hanya buat orang Yahudi aja. Buat orang bukan Yahudi, buat semua orang. Tanpa terkecuali, tidak pilih-pilih. Tuhan maunya kayak gitu loh. Jadi kita gak boleh pilih-pilih. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Isinya apa surat itu? Mau tahu? Yuk, Kak Ina kasih tahu ya. Surat itu isinya tentang memberitakan tentang rahasia Kristus. Bahwa setiap orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mau kan adik-adik jadi anak-anak kesayangan Tuhan? Nah, adik-adik, Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Kristus. Tidak terpilih-pilih. Dengan kata lain, bahwa meskipun bermacam-macam, di tengah keberagaman itu, baik orang Yahudi,
baik bukan orang Yahudi, semuanya telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Di mana sih Kak? Emang kasih karunia Kristus itu buat semua orang terbukti ada? Loh, Tuhan bilang loh, ada di Alkitab kita loh. Mau tahu buktinya? Yuk kita buka sama-sama ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes di mana ya? Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Pek juga ikut baca ya. Yuk, Kak Ina hitung. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, janji Tuhan gak bohong, ada di Alkitab ini. Makanya rajin baca Alkitab ya, biar kita semakin tahu janji Tuhan buat kita. Hari ini kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu memang berbeda-beda, beragam, bermacam-macam. Ada yang rambutnya kayak Kak Ina gini, nggak lurus, nggak keriting. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit. Ada yang kulitnya coklat, ada juga yang kulitnya putih. Macam-macam. Yang menciptakan kita berbeda-beda. Tapi kita harus ingat bahwa di tengah-tengah perbedaan itu kita punya hak yang sama. Yaitu apa? Kita memiliki kasih karunia Allah. Nah, sekarang saatnya kita melakukan tugas dari Tuhan Yesus. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah kita harus menyampaikan kebaikan Allah kepada semua orang. Tanpa pilih-pilih, tanpa terkecuali. Kita mau menolong orang, gak boleh pilih-pilih ya wek-wek ya. Gak boleh pilih-pilih, aku mau nolong orang itu aja, yang itu aku gak mau. Aku mau baik sama orang itu aja, yang itu aku gak mau. Gak boleh. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Mengajarkan kita menyampaikan kasih kepada semua orang. Boleh pilih-pilih. Dan artinya apa untuk kita adik-adik? Artinya, harus berteman dengan siapapun, harus berteman dengan semua orang, harus menolong semua orang yang memang membutuhkan kebaikan, membutuhkan kasih karunia Kristus. Jadi, kesimpulannya adalah karena kita sudah menerima kebaikan dan kasih karunia Tuhan, harus meneruskannya pada semua orang. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa meneruskan kasih karunia Tuhan kepada semua orang, supaya kita bisa baik kepada semua orang tanpa kita pilih-pilih. Kita berdoa, kita minta hikmat sama Tuhan ya adik-adik. Selamat menjadi penerus kasih karunia Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat ya. Doakan yang lainnya. Kita mendoakan tentang situasi negara kita. Semoga coronavirus ini segera usai, jadi kita bisa berkumpul lagi. Bapak kita berdoa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, tundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Bapa, tolong kami agar kami bisa meneruskan kasih karunia-Mu yang telah kami rasakan kepada semua orang di sekitar kami. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi sekitar kami dan peduli akan lingkungan sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami, berkati teman-teman kami,
Berkati negara ini Tuhan, terkhusus Tuhan, biarlah corona ini segera berlalu. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama, kami rindu untuk melakukan kegiatan kami rindu untuk kembali sekolah. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati orang tua kami, dan juga Tuhan berikan kami kesehatan selalu. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dan selalu memuji nama-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kak Ina ingatkan lagi, jangan lupa untuk foto bersama keluarga, pakai baju yang temanya 17 Agustus ya, tema bendera kita merah putih. Fotonya dikirim paling lambat tanggal 16 Agustus ke grup masing-masing. Ada hadiahnya loh ya, kita tunggu fotonya. Dah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, disiapkan celengannya ya, sambil kita menyanyikan doa persembahan. Sudah selesai nih Kak, tapi kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Oh baik, kita tutup dengan pujian ya Kak. Kita awalnya sudah dengan pujian, menutupnya juga dengan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus tentunya. Sekali Kak. Yang pasti kita juga harus rukun ya Kak, satu sama lain ya Kak ya. Harus Kak, harus ya. Nggak boleh bertengkar. Tuhan Yesus ajarkan kita saling mencintai dan mengasihi. Jadi kita menyanyi lagu apa ini Kak? Rukun cinta. Saksikan Tuhan
Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.